Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Samsung A04s yang dijual dengan harga 2,1 juta dengan Vivo Y21 atau Y21A yang dijual dengan harga sama 2,1 juta. Jadi sangat menarik pastinya untuk dibandingkan. Dengan harga yang sama, kira-kira lebih unggul yang mana? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Dari segi desain, untuk bagian belakang, kedua HP ini sama-sama memiliki tampilan yang cakep dengan ciri khas masing-masing. Vivo Y22 bentuk bodinya lebih flat atau kotak dengan finishing warna glossy. Dan ada efek kotak-kotak yang berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Sedangkan Samsung A04s bentuknya lebih unibody atau sedikit melengkung. Dengan finishing warna juga glossy, tapi terlihat lebih kalem menurutku atau tidak neko-neko. Lalu untuk letak sensor sidik jari di sini sama, terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Geser ke bagian layar, kedua HP ini menggunakan konsep yang sama, masih water drop screen. Dengan bezel layar tidak bisa dibilang tipis. Samsung A04s memiliki ukuran layar 6,5 inch dengan resolusi HD+ 720x1600 pixel. Panel PLS LCD refresh rate support hingga 90 Hz. Sedangkan Vivo Y21 memiliki ukuran layar 6,51 inch dengan resolusi juga HD+, 720x1600 pixel, panel IPS LCD. Tapi untuk refresh rate-nya hanya mentok di 60 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warna layarnya di sini terlihat masih 11-12, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Karena memang mulai dari jenis panel sampai resolusi yang digunakan sama persis. Walaupun hanya SD+, kamu tidak usah khawatir. Layar di kedua HP ini sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Tapi yang jelas Samsung A04s tetap lebih unggul karena refresh rate layarnya lebih tinggi. Pindah ke bagian spesifikasi, Samsung A04s dan Vivo Y21 dibekali dengan kapasitas yang sama 4/64GB. Di Vivo Y21 masih bisa ditambah dengan RAM virtual up to 1GB. Sedangkan di Samsung A04s lebih besar, bisa up to 4GB. Lalu untuk chipsetnya, Samsung A04s dibekali dengan chipset Exynos 850 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi hanya 8 nanometer. Dan untuk skor Antutunya bisa menghasilkan skor di angka 136 ribuan. Sedangkan Vivo Y21 dibekali dengan chipset lebih rendah, MediaTek Helio P35 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 100 ribuan. Jadi saya rasa sudah jelas kalau Samsung A04s memiliki chipset lebih ngebut dari Vivo Y21. Terbukti mampu menghasilkan skor Antutu lebih tinggi saat pengujian. Dan sedikit informasi buat kamu yang belum tahu antara Vivo Y21 dan Y21A, yang bikin beda hanya jenis chipsetnya saja. Di mana Vivo Y21 menggunakan MediaTek Helio P35, sedangkan Y21A MediaTek Helio P22. Tapi yang jelas chipset yang digunakan keduanya sama-sama kurang powerful atau masih kelas entry level. Jadi kamu tidak usah bingung. Lanjut untuk persensoran, di sini Vivo Y21 sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop juga sudah menggunakan hardware gyro. Sedangkan di Samsung A04s ada beberapa sensor penting yang tidak ada, seperti sensor magnet, sensor cahaya, orientasi, dan giroskop. Jadi kalau untuk masalah kelengkapan sensor, di sini Vivo lebih unggul. Sedangkan untuk performanya, saya coba buat main PUBG Mobile. Kedua HP ini ternyata menghasilkan settingan grafik yang cukup berbeda. Samsung A04s ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Sedangkan Vivo Y21 lebih rendah, hanya di Smooth Medium dan mentok sampai Balance Medium saja. Di sini untuk gameplaynya, kalau dari apa yang saya rasakan, sedikit lebih lancar di Samsung A04s dibanding Vivo Y21. Grafiknya pun juga lebih oke, walaupun yang sedikit disayangkan untuk sensor giroskopnya tidak ada. Sedangkan di Vivo Y21, sensor giroskop memang sudah ada. Tapi untuk frame drop atau delay lebih sering saya temui saat gameplay. Jadi kalau untuk urusan performa, saya rasa Samsung A04s lebih unggul. Walaupun yang jelas kedua HP ini sama-sama kurang cocok untuk kebutuhan yang berat.
Geser ke bagian baterai, Samsung A04s dan Vivo Y21 dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan isi dayanya sedikit berbeda. Samsung A04s dibekali dengan fast charging 15 watt, yang dimana untuk isi daya dari 10 sampai full 100% butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Sedangkan Vivo Y21 dibekali dengan fast charging hingga 18 watt, sedikit lebih besar dari Samsung. Dimana untuk isi daya dari 13 sampai full 100% butuh waktu sekitar 2 jam 6 menit. Jadi kalau untuk kecepatan chargingnya bisa dibilang masih 11-12. Vivo memang lebih cepat, tapi tidak terlalu beda jauh, hanya hitungan menit. Lanjut untuk urusan sistem, Samsung A04s berjalan di Android 12, basis One UI Core 4.1. Sedangkan Vivo Y21 masih berjalan di Android 11, basis Vantos OS 11. Di sini untuk operating sistemnya saya rasa sama kuat, karena sistem yang dimiliki kedua HP ini tergolong stabil dan optimal, tidak banyak drama. Untuk tampilannya juga simple, mudah dipahami dan gampang untuk di custom. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Bahkan untuk fitur yang ditawarkan juga banyak, hampir semua ada. Jadi kalau untuk operating sistemnya kamu tidak usah khawatir. Dan dari segi spesifikasi, kedua HP ini memiliki keunggulan masing-masing. Samsung A04s unggul dari chipset dan performanya yang lebih ngebut. Sedangkan Vivo Y21 unggul dari jumlah sensornya lebih lengkap. Dan yang terakhir, untuk kameranya, Samsung A04s dibekali dengan triple kamera. 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya hanya sebesar 5 megapiksel. Sedangkan Vivo Y21 dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Jadi untuk kameranya Samsung unggul dari jumlah lensa yang lebih banyak dan kamera utama lebih besar. Sedangkan Vivo Y21 unggul dari kamera selfie-nya yang lebih besar. Kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di kedua HP ini sama-sama kurang lengkap alias minim. Lalu kalau untuk hasil kameranya, baik Samsung A04s atau Vivo Y21 sudah menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Pokoknya sudah cukup bisa diandalkan untuk kelas harganya. Di sini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja, dimana warna dari Samsung A04s terlihat lebih fresh atau hidup. Lalu untuk foto selfie-nya, di sini Vivo memiliki kamera yang lebih besar, 8 megapiksel. Sedangkan Samsung A04s hanya 5 megapiksel. Tapi untuk kualitas gambar yang dihasilkan terlihat masih mirip-mirip, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Ada satu ketika hasilnya lebih bagus Vivo Y22 dan sebaliknya, terkadang hasilnya lebih oke Samsung A04s. Dan yang terakhir, untuk perekaman videonya, kamu bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Yang sebelah kiri hasil dari Samsung A04s dan yang sebelah kanan hasil dari Vivo Y21. Di sini untuk resolusinya kedua HP ini sama, bisa sampai ukuran 1080 pixel, 30 frame per second. Kalau dari apa yang saya lihat, untuk perekaman kamera belakang, Samsung memiliki saturasi warna yang lebih fresh dibanding Vivo. Tapi untuk kamera depan kebalikannya, hasil dari Samsung A04s terlihat cenderung lebih kuning. Dan itulah tadi video perbandingan antara Samsung A04s dengan Vivo Y21 atau Y21A. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kedua HP ini memiliki kelebihan masing-masing. Samsung A04s unggul dari refresh rate layar lebih tinggi, chipset lebih ngebut, performa gaming lebih lancar, kamera utama lebih besar, dan lensanya lebih banyak. Sedangkan Vivo Y21 atau Y21A unggul dari jumlah sensor yang lebih lengkap, fast charging 18 watt, dan kamera selfie-nya sedikit lebih besar. Jadi yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Kalau saya pribadi sih jujur lebih pilih Samsung A04s karena lebih menawarkan banyak kelebihan. Walaupun sensornya kurang lengkap, buat saya bukan masalah. Tapi ingat, sebelum beli pastikan kamu juga sudah tonton video review lengkapnya supaya makin jelas. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.